upon a time, there was a girl called Ella. Terlihat sepasang suami istri sedang berbahagia karena belum lama mereka dikaruniai seorang anak yang begitu cantik bernama Ella. Ella kecil bersama keluarganya bukanlah keluarga yang memiliki gelar mahkota atau istana. Mereka hanya tinggal di rumah yang sudah ditempati neneknya dari generasi ke generasi. Ayah Ella bekerja sebagai pedagang sutra yang bekerjanya harus meninggalkan rumah selama berbulan-bulan. Dan ibu Ella selain memiliki kesibukan sebagai ibu rumah tangga, dia juga memiliki beberapa ternak di rumahnya. By the way nih, di sini ibu Ella juga sangat cantik. Dia memiliki hati yang sangat baik dan sifat baiknya ini menurun pada anaknya. Sedari kecil Ella telah diperkenalkan dengan hewan. Alasannya adalah karena ibunya percaya jika para hewan mengerti apa yang manusia bicarakan saat kita mau mendengarkan. Begitulah cara kita menjaga mereka. Lalu yang menjaga manusia menurut dongeng adalah peri pelindung, dan ibu Ella memilih percaya dengan dongeng tersebut. Suatu pagi Ella sangat gembira karena ayahnya yang sudah berbulan-bulan tak di rumah pulang. Namun tak lama setelah kepulangan ayahnya, ibu Ella sakit dan akhirnya meninggal dunia. Singkatnya, walaupun kesedihan itu masih membekas, namun beberapa tahun kemudian Ella dan ayahnya mulai bisa beradaptasi dalam menjalani kehidupan tanpa sosok sang ibu. Ella yang saat ini telah menjadi gadis remaja kala itu sedang duduk santai bersama ayahnya. Kemudian ayahnya tiba-tiba mengutarakan niatnya untuk menikah lagi. Dia meminta izin kepada Ella karena dia akan menikahi seorang janda anak dua yang berlatar belakang sebagai ketua serikat pedagang. Dan Ella yang memiliki watak baik persis seperti ibunya pun kemudian meng-ACC permintaan ayahnya demi kebahagiaan beliau. Singkatnya, pernikahan telah dilaksanakan dan kini saatnya ibu tiri Ella, Miss Tremaine bersama kedua anaknya Anastasia dan Rizella pindah ke kediaman Ella. Miss Tremaine ini merupakan wanita kelas atas, stylish namun sangat jahat. Karena menurutnya yang terpenting adalah kebahagiaan kedua anaknya. Kemudian Miss Tremaine mengadakan pesta sebagai tanda pindahnya dia ke rumah suaminya. Terlihat Ella sangat tidak dianggap olehnya, dan gadis cantik itu memilih untuk menemui sahabat dari kecilnya yaitu para tikus yang dinamai Jacqueline, Teddy, Matilda, dan Gus-Gus. Setelah itu Ella menemui ayahnya yang sedang sibuk kerja, dan di waktu tersebut ayahnya mengatakan jika besok dia akan kembali merantau. Ella pun menjadi sedih karena pertemuan dia dengan ayahnya sangat singkat. Kemudian Ella berpesan kepada ayah agar dia bisa selamat sampai tujuan dan kembali pulang dengan keadaan selamat. Ayahnya menjawab, dia berjanji akan pulang dengan selamat dan dia meminta kepada Ella untuk selalu bersikap baik kepada ibu dan saudara tirinya. Besoknya Ella melepas kepergian ayahnya dengan rasa sedih. Setelah itu, hari-hari Ella yang penuh dengan penderitaan pun dimulai. Pertama nih, dia harus merelakan kamarnya ditempati oleh saudara tirinya karena perintah sang ibu, sementara dia harus tinggal di loteng. Di sini Ella mencoba berbaik sangka. Dia mengambil sisi positifnya, karena dengan tidur di loteng maka tak ada seorang pun yang dapat mengganggunya dan dia bisa bermain sepuas mungkin bersama para tikusnya. Setiap harinya Ella selalu produktif, berbeda dengan kedua kakak tirinya yang selalu bangun siang dan tak memiliki keahlian apapun dalam suatu bidang. Hiburan Ella ialah surat-surat dari ayahnya, namun suatu hari Ella mendapat kabar yang sangat sedih karena ayahnya meninggal dunia saat dalam perjalanan pulang. He took ill on the road. He's gone. Ella begitu merasa terpukul, sedangkan ibu dan dua saudari tirinya yang juga mendengar kabar tersebut sama sekali nggak sedih, melainkan malah takut jika mereka harus jatuh miskin.
Ella yang belum damai dengan perasaannya sekarang harus menderita lagi karena dia harus menjadi pembantu di rumahnya sendiri sebab ibu tirinya memecat semua pekerja di rumahnya demi menghemat pengeluaran. Dan sejak itulah Ella yang tak bisa menolak perintah dari ibunya mulai mengerjakan pekerjaan rumah seperti mencuci pakaian, sepatu, memasak, dan lain-lain. Ibu tirinya beralasan karena jika Ella melakukan aktivitas seperti itu, maka dia tak memiliki waktu untuk bersedih. Untuk makan, Ella selalu memakan sisa makanan dari ibu dan saudara tirinya. Namun walaupun begitu, Ella masih tetap mau berbagi dengan para sahabat tikusnya. Seringkali Ella yang merasa udara di loteng terlalu dingin memilih untuk bermalam di dekat penghangat ruangan. Namun paginya dia selalu bangun dengan muka yang banyak abu. Sampai nih Anastasia mengejeknya dengan sebutan sendris atau cinder yang jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu adalah abu. Dan jika digabung dengan namanya maka itu akan menjadi Cinderella. Cinderella, that's what we'll call you. Semenjak itu Ella dipanggil Cinderella oleh dua saudaranya dan ibu tirinya. Dan ya namanya tingkat kesabaran seseorang pasti memiliki batas. Hari itu Ella yang tak diizinkan berada di tempat yang sama saat sarapan merasa sangat kesal dan akhirnya Ella meluapkan rasa tersebut dengan pergi ke hutan bersama kudanya. Namun siapa sangka di hutan dia bertemu dengan Pangeran Kit dan para ajudannya yang sedang berburu rusa. Di sini pangeran langsung tertarik dengan para Cinderella dan kebaikan hatinya karena melarangnya memburu rusa. Dan Cinderella yang tak tahu identitas pria yang sedang bersamanya ini mengira jika dia adalah seorang prajurit yang sedang magang. Di sini Cinderella tak mau memberikan informasi tentang siapa dirinya, begitu juga dengan Pangeran Kit. Setelah itu Pangeran Kit dipanggil ajudannya dan mereka yang sama-sama merasakan suka pada pandangan pertama pun akhirnya berpisah. Di istana Pangeran Kit yang berpulang mendapati kabar jika ayahnya sakit. Namun sang raja menyuruh anaknya untuk tak khawatir karena sejatinya semua orang pasti akan meninggal. Selanjutnya, Pangeran Kit ditemani penasihat dan kepala pengawal kerajaan pergi ke sebuah ruangan untuk dilukis, yang mana hasil karya itu akan dijadikan pemeriah dalam acara pesta dansa yang akan diadakan di istana guna mencari calon putri untuk Pangeran Kit. Pangeran Kit memang setuju dengan adanya acara tersebut, namun dia meminta satu syarat agar seluruh pemuda di wilayahnya, baik dari kalangan bangsawan maupun rakyat miskin diundang dalam acara tersebut. Raja meng-ACC permintaan Pangeran Kit, namun untuk calon pengantin, dia harus tetap seorang putri dari kerajaan lain, bukan dari rakyat biasa. Tak perlu waktu lama, kabar itu segera menyebar ke seluruh negeri, termasuk Cinderella yang saat itu sedang ada di pasar. Cinderella yang bahagia karena punya peluang untuk bertemu lagi dengan Tuan Kit, atau yang setahunya dia adalah prajurit magang, segera pulang ke rumah dan memberitahu kabar tersebut kepada saudara tirinya. Besoknya Cinderella yang membantu kedua saudara tirinya memakai gaun diejek karena dianggap tak pernah bertemu dengan pria muda. Namun dengan pede Cinderella menjawab sudah pernah dan dia sangat senang karena bertemu dengan pria yang baik dan sopan. Selanjutnya Cinderella pergi ke loteng. Dia terpaksa harus menjahit gaun yang akan dipakainya nanti karena ibu tirinya tak mau membelikan gaun untuknya. Singkatnya, acara yang sudah ditunggu-tunggu oleh banyak orang akan digelar. Namun di sini Cinderella malah sedih karena gaun yang sudah susah payah dia jahit dirusak oleh ibu tirinya. Cinderella pun hanya bisa meratapi nasib dengan menangis. Sementara kedua saudara dan ibu tirinya pergi ke istana. Setelah itu dia yang sendirian dikagetkan dengan seorang nenek yang tiba-tiba muncul minta segelas susu.
Setelah diberi apa yang dia mau, nenek tua itu mengaku sebagai ibu perinya Cinderella. Pada awalnya Cinderella tak percaya, namun ketika peri merubah wujudnya, Cinderella menjadi percaya dan merasa apa yang dahulu mendiang ibunya katakan itu benar. Singkatnya, peri telah merubah labu menjadi sebuah kereta kencana. Dia yang membutuhkan 4 ekor kuda merubah 4 sahabat Cinderella ke bentuk yang diinginkan dan dengan beberapa hewan lain untuk menjadi kusir dan ajudan. Cinderella kemudian meminta ibu peri untuk memperbaiki gaunnya yang rusak. Dan dengan sigap, peri merubah penampilan Cinderella sehingga dia nampak sangat cantik. Kereta kencana sudah siap, gaun juga sudah siap, sekarang saatnya Cinderella berangkat. Namun saat dia melangkahkan kakinya ke kereta, ibu peri yang melihat sepatu Cinderella kurang bagus, segera menggantinya dengan sepatu kaca. Sebelum Cinderella berangkat, ibu peri mengatakan jika sihir yang dia beri hanya bisa bertahan sampai jam 12 malam saja, sehingga diusahakan Cinderella harus pulang sebelum waktu tersebut. Oh ya, satu lagi, dia juga nggak perlu khawatir akan dikenali oleh ibu atau saudara tirinya, karena Cinderella sudah diberikan mantra agar mereka tak mengenali dia. Di istana kerajaan, para tamu undangan sudah mulai memenuhi aula. Di sana, pangeran yang sedang mencari keberadaan Cinderella kembali diingatkan oleh ayahnya bahwa yang akan beliau pilih haruslah seorang putri, bukan rakyat biasa. Lalu Kit diperkenalkan dengan seorang putri dari kerajaan Saragossa bernama Selina. Namun nih, walaupun putri Selina cantik, tapi pangeran Kit tak tertarik dengannya. Kemudian saat gerbang istana akan ditutup, Cinderella dengan kereta kencananya datang. Walaupun sedikit terlambat, namun akhirnya dia berhasil masuk ke istana dan pangeran Kit yang melihat Cinderella datang segera mendekat dan mengajaknya berdansa. Dua saudara dan ibu tiri Cinderella benar-benar tak mengenali siapa yang sedang berdansa dengan Pangeran Kit. Kemudian saat para tamu undangan sedang asyik berdansa, Pangeran Kit mengajak Cinderella ke ruangan lain. Di sini Cinderella begitu terkejut karena baru menyadari jika Tuan Kit yang dikiranya dia adalah seorang prajurit magang adalah seorang pangeran. Pangeran Kit kemudian mengajak Cinderella ke taman. Kenapa nggak kembali ke aula? Karena jika pangeran kembali ke aula, maka dia akan segera dijodohkan dengan salah satu putri dan dia jelas tidak mau. Mendengar hal tersebut, Cinderella pun menjadi kasihan dengan Pangeran Kit karena dia tak bisa menentukan pilihan hatinya sendiri. Di lain tempat, penasihat dan pengawal kerajaan sedang mencari tahu siapa sih putri yang berhasil memikat hati Pangeran Kit. Karena hal ini jelas akan mempersulit proses perjodohan antara pangeran dan putri Selina. Dan tanpa disengaja nih, perbincangan mereka didengar oleh ibu tiri Cinderella. Sementara di lain tempat, Pangeran Kit sedang mengajak Cinderella ke taman rahasianya. Saat sedang asyik main ayunan, Cinderella tak sengaja menjatuhkan sepatu kacanya dan pangeran segera memasang sepatu itu kembali ke kaki Cinderella. Pangeran lalu menanyakan identitas asli Cinderella, namun belum sempat menjawab, waktu sudah menunjukkan pukul 12, sehingga Cinderella dengan cepat pergi pulang. Sebelum pergi, Cinderella berterima kasih kepada Pangeran Kit atas waktunya untuk malam ini. Dia yang lari terburu-buru juga tak sengaja menabrak raja. Cinderella kemudian mengatakan kepada beliau bahwa Pangeran Kit adalah lelaki terbaik yang pernah ditemuinya. Dan di belakangnya Pangeran Kit masih terus berusaha untuk mengejar Cinderella. Sampai akhirnya berhasillah Cinderella keluar dari gedung istana. Dia yang tergesa-gesa terpaksa harus meninggalkan salah satu sepatu kacanya agar tak tertangkap oleh ajudan pangeran. Namun karena ini sudah jam 12, maka mau tak mau sihir dari peri mulai hilang. Tapi walaupun begitu, untungnya berhasillah Cinderella meloloskan diri dari kejaran para ajudan. Tak lama
setelah mereka berhasil lolos, semua hewan yang telah disihir oleh Ibu Peri satu persatu berubah ke wujud aslinya dan Cinderella menjadi terpental ke tanah. Tapi walaupun landingnya sedikit sakit, Cinderella tetap bahagia karena malam ini dia bisa bertemu lagi dengan pria yang dia cintai. Setelah saudara dan ibu tirinya pulang, Cinderella segera meladeni mereka yang bad mood. Di sini ibu tirinya sedikit curiga dengan tingkah Cinderella yang dari tadi senyum-senyum sendiri. Dan karena hal tersebut, ibu tiri Cinderella akhirnya buka suara mengenai informasi yang diketahuinya, yaitu bahwa Pangeran Kit sebenarnya telah dijodohkan dengan Putri Selina. Perkataan itu jelas membuat Cinderella sedih. Dia kemudian masuk ke loteng dan menyimpan sepatu kacanya serta menulis kenangan indahnya malam itu di buku diary-nya. Beberapa hari kemudian suasana duka menyelimuti istana kerajaan. Raja yang kondisinya semakin kritis berpesan kepada anaknya untuk segera menikah dengan Putri Selina. Namun Pangeran Kit dengan lembut menolaknya karena baginya apa yang dibutuhkan kerajaan sudah ada dalam dirinya, yaitu keberanian dan kebaikan hati. Mendengar hal tersebut, sang raja pun menjadi luluh dan akhirnya meng-ACC Pangeran Kit untuk menikahi gadis yang dicintainya. Sang raja lalu menyarankan agar Pangeran Kit mengadakan sayembara menemukan gadis yang kehilangan sepatu kacanya itu. Dan setelah menyarankan hal tersebut, raja pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya. Beberapa hari setelahnya, Pangeran Kit yang sekarang telah menjadi raja mulai mengadakan sayembara tersebut dan menyebarkannya ke seluruh rakyat. Cinderella yang mengetahui hal itu pun segera masuk ke kamarnya dan mengambil sepatu kaca miliknya. Namun lur, sepatu itu kini sudah tak ada di tempatnya karena ternyata diambil oleh ibu tiri Cinderella. Ibu tiri Cinderella mencoba membuat negosiasi dengan anak tirinya. Dia berkata, bagaimana jika kau menjadi seorang ratu sementara aku diangkat menjadi nyonya kerajaan. Lalu dia akan menikahkan dua anaknya dengan para bangsawan dan endingnya dia akan menyingkirkan Raja Kit dari kerajaan. For the first time, Cinderella berani menentang perkataan ibu tirinya. Namun perilaku Cinderella membuat ibu tirinya marah sehingga dia menghancurkan sepatu kaca itu serta mengurung Cinderella di dalam loteng. Setelahnya dia pergi menemui penasihat kerajaan dengan serpihan sepatu kaca Cinderella untuk membuat kesepakatan agar anaknya bisa dinikahkan dengan para pejabat. Dan penasihat kerajaan yang memang tidak ingin melihat Raja Kit menikah dengan rakyat biasa pun akhirnya menyetujui kesepakatan tersebut. Penasihat lalu membawa serpihan sepatu kaca itu ke Raja Kit. Dia mengaku telah menemukan ini di tepi jalan dan menurutnya gadis tersebut mungkin tak ingin ditemukan, makanya dia meninggalkan sepatu ini begitu saja. Namun Raja Kit tetap bersikukuh dengan keputusannya untuk menemukan gadis tersebut. Akhirnya penasihat kerajaan pun bersedia mencarikan gadis itu, namun dengan kesepakatan jika dia tak berhasil menemukannya, maka Raja Kit harus menikah dengan Putri Selina. Pangeran Kit menyetujui, tapi dengan satu syarat, semua ajudannya harus bersungguh-sungguh dalam mencari gadis itu. Singkatnya, sepatu kaca yang ditinggalkan Cinderella dibawa keliling negeri untuk dicarikan pemiliknya. Terlihat para gadis dari semua kalangan mendapatkan hak untuk mencobanya. Namun lagi-lagi para ajudan tak menemukan gadis yang kakinya pas dengan ukuran sepatu tersebut. Hingga akhirnya sampailah para ajudan di rumah Cinderella. Kali ini Anastasia yang duluan mencoba. Namun nih kelihatannya sepatu itu kekecilan di kakinya. Dan sekarang giliran Rizella. Namun hal yang sama terjadi pada Rizella hingga akhirnya para ajudan memilih untuk melanjutkan perjalanan. Namun saat mereka akan pergi, Cinderella yang sedari tadi nyanyi di loteng, suaranya didengar para ajudan. Awalnya mereka mengabaikan suara tersebut, namun saat Kapten Ajudan menyuruh prajuritnya pergi, Raja Kit yang sedari tadi menyamar menjadi prajurit segera melepas seragam prajurit yang dipakainya dan menyuruh ajudan untuk mencari tahu siapa gadis tersebut. Singkatnya, Cinderella telah ditemui oleh salah satu ajudan dan sekarang sedang menghadap sang raja. Raja Kit akhirnya mengetahui nama Cinderella dan latar belakangnya yang hanya gadis desa.
Namun walaupun begitu, tidak membuat keputusan Raja Kit berubah untuk menikahinya jika sepatu itu benar-benar pas di kaki dia. Setelah itu Cinderella mencoba sepatu tersebut dan ya, sepatu itu pas di kakinya. Raja Kit lalu mengajak Cinderella pergi ke istana, namun sebelum pergi, Cinderella yang baik hati lebih dulu memaafkan kesalahan ibu dan kedua kakak tirinya selama ini. Namun walaupun sudah dimaafkan, hukum tetap berlaku. Mereka beserta kapten pengawal tetap akan dihukum dengan diusir dari wilayah kerajaan. Singkat waktu, pesta pernikahan Raja Kit dan Cinderella berlangsung dengan disaksikan seluruh rakyat. Mereka berdua tampak kelihatan sangat bahagia karena dapat bersatu dengan orang yang dicintainya. Oh ya, dengan sifat baiknya, mereka dijuluki sebagai penguasa paling adil dan baik hati yang pernah dimiliki oleh kerajaan. Dan film pun selesai. Jadi, pada zaman dahulu kala, tepatnya pada suatu malam di sebuah desa kecil di Italia, perjalanan panjang Jiminy Cricket membawanya ke rumah seorang pemahat kayu tua bernama Geppetto. Diketahui Geppetto ini tinggal bersama kucing peliharaannya Figaro dan ikan mas bernama Cleo. Jiminy juga mengetahui kalau Geppetto baru saja menyelesaikan pekerjaannya dalam membuat boneka marionette yang diberi nama Pinocchio, boneka yang sengaja ia buat semirip mungkin dengan mendiang anaknya. Di waktu yang bersamaan, seorang pelanggan datang untuk membeli jam antik yang Geppetto punya. Dengan berat hati, Geppetto pun menolak permintaan itu karena semua jam tersebut adalah kesayangan mendiang sang istri, dan sampai kapanpun ia tidak akan menjualnya walaupun ditawari dengan harga yang tinggi. Si pelanggan pun akhirnya pergi dengan perasaan kecewa. Geppetto sendiri juga sebenarnya tidak enak hati, tapi kemudian ia menghibur dirinya dengan menikmati musik bersama Figaro dan juga Pinocchio. Tidak terasa sudah waktunya untuk tidur. Geppetto pun segera meletakkan Pinocchio di meja dan segera beranjak untuk beristirahat. Tapi karena pada malam itu muncul bintang harapan yang diketahui sudah lama tidak muncul, Geppetto langsung membuat sebuah permintaan dengan sepenuh hatinya sambil memandangi Pinocchio. Beberapa jam kemudian keajaiban pun terjadi, di mana tiba-tiba bintang harapan memancarkan cahaya biru ke rumah Geppetto hingga terpantul ke boneka Pinocchio. Dan seketika itulah boneka Pinocchio hidup, dia bisa berbicara dan bergerak layaknya seorang anak manusia. Jiminy yang menyaksikan kejadian itu secara langsung pun sangat kaget. Dia lalu mendekati Pinocchio dan memastikan kalau yang dia lihat memang benar-benar nyata, karena dirinya masih tidak percaya jika boneka kayu biasa bisa hidup begitu saja setelah terkena cahaya biru ajaib. Namun beberapa saat kemudian rasa penasarannya pun terjawab ketika peri biru yang berasal dari bintang harapan datang. Semua itu terjadi karena Geppetto telah membuat sebuah harapan yang sangat tulus. Makanya peri biru itu datang dan dialah yang membuat Pinocchio bisa hidup seperti sekarang. Karena Pinocchio masih bingung dengan jati dirinya, peri biru dan Jiminy membantu memberitahu jika sekarang dirinya adalah anak dari Geppetto. Namun untuk menjadi anak lelaki nyata dan sejati yang bisa membanggakan orang tuanya, Pinocchio harus membuktikan kalau dirinya adalah anak yang berani, jujur, dan tidak egois dengan cara mengikuti nurani untuk memilih mana yang benar dan yang salah. Tapi karena pada saat itu Pinocchio belum paham apa itu nurani, peri biru pun menunjuk Jiminy sebagai hati nurani Pinocchio yang akan mengajari apa itu benar dan salah. Setelah tugasnya selesai, ibu peri pun pergi dan di waktu yang bersamaan Geppetto bangun karena mendengar sesuatu. Dia lalu menyalakan lampunya untuk mencari suara apa itu. Sampai kemudian Geppetto terkejut bukan main ketika mengetahui kalau boneka ciptaannya bisa berbicara dan bergerak layaknya anak manusia. Awalnya Geppetto takut dan menyangka jika apa yang dilihatnya hanyalah sebuah mimpi. Tapi ketika Pinocchio menjelaskan bahwa semua ini berkat permohonan yang dibuat oleh Geppetto sendiri kepada bintang harapan, Geppetto pun merasa sangat senang karena apa yang ia harapkan selama ini akhirnya terwujud juga. Malam itu, Geppetto mengajak Pinocchio untuk merayakan kebahagiaannya dengan menari sambil berjanji akan memberikan hari-hari menyenangkan untuk kedepannya. Sejak hari itu, kehidupan Geppetto pun jauh lebih berwarna karena adanya Pinocchio di rumah. Geppetto kemudian mengajari Pinocchio banyak hal sampai suatu malam dia berpikir untuk menyekolahkan Pinocchio agar Pinocchio bisa merasakan kehidupan seperti anak-anak pada umumnya.
Di keesokan hari untuk pertama kali Pinocchio akhirnya keluar rumah karena akan berangkat sekolah. Tapi sebelum Pinocchio pergi, Geppetto memberikan sebuah buku dan bekal lalu mengingatkan anaknya itu untuk selalu berhati-hati. Ia juga menyuruh Pinocchio untuk pulang tepat waktu karena mereka harus makan malam bersama seperti biasanya. Sialnya, di hari pertama Pinocchio sekolah, Jiminy malah kesiangan dan bingung bagaimana menyusul Pinocchio dengan cepat. Untunglah di saat itu juga ada Sofia. Dia adalah burung camar yang sering kali berkunjung ke rumah Geppetto. Mendengar keresahan Jiminy dan tanggung jawab untuk menjaga Pinocchio, akhirnya Sofia pun menawarkan sebuah bantuan dengan mengantarkan Jiminy tepat waktu. Kekhawatiran Jiminy ternyata benar-benar terjadi, di mana ketika Pinocchio sedang dalam perjalanan menuju ke sekolahnya, tiba-tiba dia dicegat oleh dua penipu bernama John dan Gideon. Rubah dan kucing itu ternyata tertarik dengan Pinocchio karena baru melihat boneka kayu yang bisa bergerak tanpa tali. Di sana John berusaha mengajak Pinocchio untuk ikut dalam pertunjukan teater. Dia mengatakan bahwa untuk menjadi anak lelaki sejati, mereka harus terkenal dengan ikut pertunjukan. Mendengar itu, Pinocchio pun percaya dan setuju untuk ikut, tanpa tahu kalau sebenarnya John dan Gideon hanya ingin menjual dirinya kepada pemilik pertunjukan bernama Stromboli. Untungnya sebelum Pinocchio masuk ke jebakan para penipu itu, Jiminy datang tepat waktu. Dia dengan cepat menghentikan mereka dan berusaha memberitahu Pinocchio bahwa John dan Gideon adalah seorang penipu. Awalnya Pinocchio bingung mana yang harus ia percaya, tapi karena Jiminy berhasil meyakinkannya, Pinocchio pun akhirnya percaya dan segera berangkat menuju sekolah. Sebelum masuk ke kelas, Jiminy memberitahu Pinocchio hal yang boleh dilakukan dan yang tidak saat bersekolah. Dia juga pamit karena tidak bisa mengantar sampai ke dalam, lalu kembali mengingatkan bahwa pukul 3 sore nanti Pinocchio harus sudah kembali ke rumah. Tampaknya semua berjalan dengan lancar, tapi beberapa saat kemudian tiba-tiba saja Pinocchio didepak keluar dari kelas oleh gurunya. Dia dianggap tidak pantas belajar karena boneka kayu tempatnya bukan di sekolah, melainkan di pertunjukan boneka. Kesempatan itu pun digunakan oleh John dan Gideon untuk membawa Pinocchio lagi. Sebelumnya mereka mengurung Jiminy pada toples kaca dan kembali berusaha meyakinkan Pinocchio bahwa pertunjukan teater itu lebih baik daripada sekolah. Karena tidak ada Jiminy yang memberitahu mana yang baik dan mana yang buruk, Pinocchio akhirnya menyetujui tawaran itu lalu pergi bersama John dan Gideon menuju pertunjukan teater. Malam itu di pertunjukan teater milik Stromboli, Pinocchio berkenalan dengan Fabiana, karyawan dari Stromboli yang bertugas menggerakkan boneka Sabina. Jadi pada pertunjukan nanti, Fabiana akan berpura-pura menggerakkan Pinocchio menggunakan tali karena pada akhirnya mereka akan membuat para penonton terpukau dengan menunjukkan boneka ajaib yang bisa bergerak tanpa tali. Pertunjukan tersebut ternyata berjalan dengan lancar dan menakjubkan. Pinocchio mampu memberikan penampilan terbaiknya. Walaupun sempat terbakar karena kakinya bergesekan dengan lantai kayu, tapi Pinocchio masih sempat menyelesaikan pertunjukannya itu dan membuat semua penonton memberikan tepuk tangan yang meriah. Alhasil dari keberhasilan tersebut, Stromboli pun berusaha mempertahankan Pinocchio dengan cara mengurungnya dalam sangkar dan hanya akan mengeluarkannya lagi ketika pertunjukan selanjutnya tiba. Sementara itu di rumah, Geppetto mulai khawatir karena di saat hari sudah semakin gelap tapi Pinocchio tidak kunjung pulang. Tidak bisa menunggu lebih lama lagi, Geppetto pun memutuskan untuk mencari anaknya itu bersama dengan Figaro dan Cleo. Sambil menerjang hujan malam itu, Geppetto terus mencari-cari Pinocchio ke berbagai tempat, tapi sayangnya dia tidak kunjung menemukannya. Di waktu yang sama, kereta milik Stromboli mulai bergerak menuju ke kota berikutnya dan Pinocchio hanya bisa merenung karena tidak bisa berbuat apapun. Tidak lama kemudian, Fabiana muncul dan berusaha mengajak Pinocchio untuk bekerja sama kabur dari tempat itu. Tapi karena kepercayaan Pinocchio kepada manusia sudah hilang, Fabiana pun menggunakan bonekanya yaitu Sabina untuk mengambil kepercayaan itu kembali. Menggunakan bonekanya, Fabiana mengajak Pinocchio untuk bekerja sama mengambil kunci yang ada di dekat pintu. Tapi sialnya, belum sempat mereka melakukan rencana tersebut, tiba-tiba Stromboli datang dan langsung menutup atap kereta. Ternyata secara tidak sengaja, kereta milik Stromboli itu melewati jalan di mana Jiminy terperangkap. Dan gara-gara batu yang tidak sengaja terlempar, toples kaca itu pun terbuka sehingga Jiminy berhasil menyusul Pinocchio. Karena bingung bagaimana caranya membuka sangkar itu, Jiminy memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Pinocchio. Tapi Pinocchio malah menjawabnya dengan berbohong sehingga membuat hidungnya menjadi panjang. Dan ternyata semua pertanyaan itu sengaja dijawab bohong oleh Pinocchio karena ia ingin mengambil kunci sangkar dengan hidungnya. Dan setelah caranya berhasil, barulah ia mengaku sampai hidungnya kembali seperti semula.
Mereka yang berhasil lolos dari Stromboli dengan cepat pulang ke rumah karena Geppetto pasti sudah sangat khawatir. Tapi di tengah jalan Pinocchio harus terpisah dengan Jiminy dan tidak sengaja tertangkap oleh jaring milik seorang kusir yang sering disebut sebagai Mr. Coachman. Mr. Coachman ini ternyata memang sengaja menangkap anak-anak di pinggir jalan yang ia sebut sebagai gelandangan untuk pergi ke Pulau Kesenangan, tempat yang paling membahagiakan di mana tidak ada polisi, orang tua, bahkan aturan sehingga anak-anak bisa dengan bebas melakukan apapun yang mereka suka di sana. Awalnya sih Pinocchio ragu ada tempat seperti itu, tapi ketika mereka sampai di Pulau Kesenangan, semua memang benar adanya, di mana anak-anak bebas bermain sepuasnya, menikmati makanan apapun yang mereka suka tanpa adanya larangan dari orang tua. Namun semua hal itu malah membuat Pinocchio tidak nyaman, apalagi ketika anak-anak menghancurkan jam sebagai simbol tidak adanya batasan waktu untuk mereka. Di luar sana, Jiminy yang berhasil menyusul mengetahui sebuah fakta bahwa Pulau Kesenangan tidak benar-benar menyenangkan karena kini anak-anak mulai berubah menjadi keledai lalu ditangkap oleh anak buah Coachman yaitu makhluk hitam besar seperti asap. Di saat itu juga Jiminy pun langsung menemui Pinocchio yang sedang bermain biliar bersama Wig dan ternyata Wig juga sudah berubah menjadi keledai sedangkan Pinocchio baru mendapatkan telinga dan ekornya saja. Tidak ingin membuang-buang waktu, Jiminy dan Pinocchio pun kabur dari tempat itu menghindari Mr. Coachman dan antek-anteknya. Dalam aksi pelarian itu, Pinocchio harus melintasi lautan hingga akhirnya mereka sampai di rumah. Tapi tanpa diduga Geppetto sudah tidak ada di rumah tersebut. Ternyata beberapa waktu yang lalu Sofia memberitahu kalau Pinocchio ada di Pulau Kesenangan. Makanya ia rela menjual seluruh jam antiknya dan pergi melintasi lautan untuk menyusul Pinocchio. Pinocchio yang merasa bersalah kepada ayahnya pun memutuskan untuk menyusul, tapi dia harus bersembunyi karena tiba-tiba kereta milik Stromboli datang. Di sini Pinocchio sangat ketakutan, namun ternyata yang datang adalah Fabiana dan bonekanya. Dia menjelaskan bahwa sekarang kereta pertunjukan itu adalah miliknya karena Stromboli sudah ditangkap polisi dan masuk penjara. Fabiana kemudian mengajak Pinocchio untuk bergabung, tapi karena ada urusan lain yang lebih penting yaitu menyelamatkan ayahnya, Pinocchio pun terpaksa menolak tawaran tersebut. Tidak disangka-sangka berkat niat baik Pinocchio untuk menyelamatkan sang ayah, telinga dan ekor keledai itu menghilang. Fabiana pun kemudian pamit dan berharap mereka bisa bertemu kembali, sedangkan Pinocchio dan Jiminy memulai perjalanan mereka dibantu oleh Sofia. Untunglah usaha itu tidak sia-sia. Di tengah lautan, Pinocchio akhirnya berhasil menemukan ayahnya. Tapi baru saja mereka sampai, tiba-tiba monster laut yang dikenal sebagai Monstro menelan mereka hidup-hidup. Di dalam mulut Monstro, Geppetto sangat senang ketika menemukan Pinocchio masih baik-baik saja. Tapi karena tidak bisa lama-lama di dalam sana, mereka mulai memikirkan cara untuk keluar. Tidak perlu waktu lama terbesitlah satu ide di mana Pinocchio akan membuat api menggunakan gesekan kaki dan minyak yang berada pada lentera. Ternyata cara itu berhasil, Cok. Ketika api mulai membesar, Monstro pun kesakitan sehingga memutahkan apa yang telah ia telan. Tapi sialnya masalah tidak berhenti di situ saja. Monstro berenang mengejar mereka dan membuat Pinocchio harus menggunakan seluruh kemampuannya untuk kabur. Ia berencana masuk ke sebuah gua untuk berlindung dari kejaran monster itu. Dari peristiwa tersebut, Geppetto tidak sadarkan diri karena mereka sempat menabrak tanah kering. Pinocchio pun sangat sedih karena ia kira sang ayah sudah meninggal dunia. Namun ketika air matanya menetes di pipi sang ayah, seketika itulah Geppetto pun sadar kembali. Melihat keluarganya masih baik-baik saja, Geppetto pun sangat senang. Dia juga mengungkapkan rasa bangganya kepada Pinocchio yang berhasil membuktikan dirinya sebagai anak yang jujur, berani, dan tidak egois. Menurut Geppetto, tidak ada hal yang lebih penting dari Pinocchio, karena Pinocchio lah yang dia cintai. Nah, di saat itu, secara perlahan kaki Pinocchio berubah menjadi kaki manusia. Itu berarti Pinocchio berhasil menjadi anak lelaki sejati dan nyata. Lalu film pun selesai. Dari eksekusi CGI-nya sih awal-awal terlihat bagus, cuman lama-lama bosen juga. Jujur lebih banyak kecewanya ketimbang berkesannya sama hasil remake ini sih. Udah bisa dipertanyakan, dari fakta filmnya juga nggak tayang di bioskop dan hanya tayang di Disney Plus. Kenapa? Kenapa perencanaan, produksi sama promosinya nggak maksimal, padahal hasil remake Disney yang lain banyak yang memuaskan loh.
Ya udahlah, yang penting kita masih sedikit terhibur dengan film masa kecil kita ya kan. Oke cuk, sekian dulu hari ini dan sampai ketemu di video selanjutnya.